Di dunia yang katanya modern ini, sains biasanya menjadi alat untuk mencari kebenaran. Namun, di sebuah entitas yang menyebut dirinya negara di atas tanah Palestina, sains justru menjadi musuh bebuyutan yang harus dikurung di balik jeruji hukum. Mari kita bicara tentang ketakutan terbesar para Zionis, yaitu tes DNA. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebuah bangsa yang mengklaim memiliki hak historis selama ribuan tahun atas sebuah tanah justru menjadi pihak yang paling ketat membatasi warganya untuk melakukan tes DNA secara mandiri? Jawabannya sederhana, yaitu karena darah tidak bisa berbohong, dan mereka tahu bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka tidak mengenal tanah Palestina. Israel adalah satu dari sedikit tempat di muka bumi di mana melakukan tes DNA melalui perusahaan komersial seperti 23andMe atau Ancestry.com adalah sebuah kejahatan administratif jika dilakukan tanpa izin pengadilan atau pengawasan yang ketat. Melalui Undang-Undang Informasi Genetik tahun 2000, rezim ini memasang tembok yang tinggi di laboratorium mereka. Mengapa? Apakah mereka takut akan privasi? Sebenarnya, mereka takut pada disrupsi identitas atau krisis identitas. Mereka membangun negara di atas mitos kepulangan. Mereka memobilisasi jutaan orang dari daratan dingin Eropa, dari Brooklyn hingga ke Rusia, untuk menduduki tanah yang hangat oleh zaitun dengan dalih, tanah yang dijanjikan untuk bangsa yang terpilih. Tapi, apa yang terjadi jika laboratorium membuktikan bahwa bangsa terpilih ini ternyata tidak lebih dari sekedar keturunan pendatang Eropa yang tidak memiliki jejak biologi sedikit pun di tanah Palestina? Zionis yang licik ini tahu benar bahwa jika setiap warga mereka bebas melakukan tes DNA, maka kebohongan kolosal yang mereka bangun selama 1 abad akan hancur dalam semalam. Mereka adalah aktor yang memakai kostum kuno di panggung yang salah. Mari kita lihat fakta yang mereka coba kubur dalam-dalam. Ironi terbesar di tanah Palestina, yaitu orang-orang yang hari ini diusir dari rumahnya, yang rumahnya dibuldoser, dan yang anak-anaknya dipenjara, yaitu warga Palestina, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi asli lokal. Justru mereka adalah pemegang sah kode genetik tanah tersebut. Sains yang jujur, jika dibiarkan bicara, akan menunjukkan bahwa warga Palestina adalah keturunan langsung dari penduduk kuno Levan. Darah mereka adalah darah orang Kanaan, orang Filistin, dan orang-orang Semit asli yang tidak pernah meninggalkan tanah itu. Mereka adalah pohon zaitun yang akarnya menembus ribuan tahun ke bawah. Sementara itu, lihatlah para pendatang Zionis yang baru tiba beberapa dekade lalu, dengan kulit yang terbakar matahari Mediterania yang tidak cocok dengan pigmen mereka. Mereka mengklaim sebagai pribumi. Bagaimana mungkin seseorang dari Polandia yang silsilah keluarganya membeku di pegunungan Kaukasus atau dataran Jerman merasa lebih berhak atas tanah Yerusalem daripada orang yang kakek buyutnya mengubur ari-ari di sana? Ini adalah pencurian identitas terbesar dalam sejarah manusia. Mereka bukan kembali pulang. Mereka sedang melakukan invasi biologis yang dibungkus dengan narasi teologis yang dipaksakan. Para pemimpin Zionis itu gemetar setiap kali ada jurnal genetika independen yang merilis data tentang silsilah bangsa-bangsa. Mereka tahu bahwa narasi garis keturunan murni dari nabi-nabi hanyalah dongeng pengantar tidur untuk memuluskan perampasan lahan. Mereka menggunakan agama Yahudi bukan sebagai keyakinan spiritual, melainkan sebagai senjata politik dan tameng genetik. Bagi mereka, tes DNA adalah bom waktu. Jika dunia tahu bahwa mayoritas dari mereka hanyalah blasteran Eropa yang secara kebetulan memeluk agama Yahudi di masa lalu, maka seluruh bangunan moral negara Israel akan roboh. Mereka akan terlihat sebagaimana adanya, yaitu sekelompok penjajah asing yang menggunakan kitab suci untuk melegitimasi genosida dan pengusiran. Mereka membenci warga Palestina bukan hanya karena perlawanannya, tetapi karena keberadaan fisik orang Palestina adalah bukti hidup akan kepalsuan Zionis. Setiap kali mereka melihat wajah orang Palestina, mereka melihat cermin yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang asing. Orang Palestina memiliki struktur tulang, warna kulit, dan marka genetik yang sinkron dengan tanah itu. Sementara para Zionis, mereka harus menggunakan ribuan ton sunscreen hanya untuk bertahan hidup di bawah matahari yang mereka klaim sebagai milik nenek moyang mereka. Jadi, ketika kalian melihat aturan ketat tes DNA di Israel, jangan lihat itu sebagai masalah birokrasi. Lihatlah itu sebagai pengakuan dosa yang tersirat. Itu adalah barikade yang dibangun oleh orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah pencuri yang tertangkap basah. Mereka takut bahwa suatu hari nanti, sains akan berteriak lebih keras daripada propaganda mereka. Darah tidak butuh paspor, dan darah tidak butuh izin pengadilan untuk mengatakan kebenaran. Dan kebenarannya adalah, tanah itu menolak mereka secara biologis, dan sejarah akan segera membongkar topeng genetik yang selama ini mereka agung-agungkan dengan penuh kelicikan.
Mari kita berhenti sejenak dari narasi korban yang selama ini dijejalkan ke telinga dunia melalui mesin propaganda global yang mereka kuasai. Kita perlu melihat sebuah pola besar yang konsisten dalam sejarah manusia. Dalam logika sosial yang jujur, jika satu atau dua orang menolak kehadiran kita, mungkin mereka yang bermasalah. Namun jika ratusan bangsa di berbagai belahan dunia, di berbagai era, dan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda melakukan hal yang sama, yaitu mengusir, menutup pintu, dan membuangmu keluar dari perbatasan mereka, maka pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka jahat, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih fundamental, yaitu apa yang sebenarnya kamu lakukan di tengah-tengah mereka sampai mereka begitu membencimu? Sejarah bukanlah sebuah kebetulan yang berulang tanpa alasan. Pengusiran massal yang dialami kelompok ini bukanlah sebuah fenomena acak, melainkan sebuah respons kolektif yang dipicu oleh perilaku yang melanggar kontrak sosial dasar kemanusiaan. Ada sebuah kontra sejarah yang sangat memuakkan jika kita berani membandingkan apa yang disumbangkan oleh bangsa-bangsa besar dunia bagi kemajuan umat manusia dengan apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Mari kita bedah melalui kacamata sejarah abad pertengahan hingga masa pencerahan. Pada masa kejayaannya, dunia Islam sedang sibuk melakukan revolusi sains yang murni dan luhur. Ketika Eropa masih berada dalam kegelapan, peradaban Islam melahirkan raksasa intelektual seperti Al-Khawarizmi yang merumuskan algoritma dan aljabar sebagai fondasi matematika modern. Mereka melahirkan Ibnu Sina atau Avicenna yang buku kedokterannya menjadi standar dunia selama ratusan tahun. Para sarjana muslim saat itu begadang di observatorium untuk memetakan bintang-bintang, mempelajari gerak planet, dan menembus batas-batas cakrawala dengan teleskop awal mereka. Islam membangun universitas, perpustakaan raksasa, dan sistem irigasi yang menghidupkan tanah gersang. Mereka sibuk membangun peradaban yang bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Di belahan bumi lain, peradaban Kristen di Eropa mulai bangkit dengan penemuan-penemuan teknis yang mengubah jalannya sejarah. Mereka melahirkan mesin cetak yang mendemokrasikan ilmu pengetahuan. Mereka merancang kapal-kapal tangguh untuk menyeberangi samudra, dan mereka membangun katedral serta istana yang keagungannya bertahan hingga hari ini. Mereka sibuk dengan arsitektur, seni, dan navigasi laut yang membuka jalur perdagangan antar benua. Namun, di tengah hiruk-pikuk kemajuan itu, apa yang sedang dilakukan oleh kelompok Yahudi pendatang ini? Disinilah kita menemukan sebuah anomali yang luar biasa aneh dan destruktif. Di saat Islam dan Kristen sibuk dengan riset luar angkasa, kedokteran, dan matematika murni, kelompok Yahudi ini justru sibuk dengan sesuatu yang berada di luar nalar kemanusiaan, yaitu mereka merancang sistem keuangan yang manipulatif. Mereka tidak menciptakan alat untuk melihat bintang, mereka menciptakan jebakan sistem bunga atau riba yang dirancang untuk menjerat para penguasa dan rakyat jelata dalam hutang yang tidak berujung. Sains mereka bukan sains laboratorium, melainkan sains angka di atas kertas, yang tujuannya adalah kontrol. Mereka melihat peluang di mana orang lain melihat kerja keras. Sementara petani berkeringat di ladang dan ilmuwan memeras otak di perpustakaan, kelompok Yahudi ini duduk manis di balik meja hitung mereka, mengawasi bagaimana bunga berbunga bisa menghisap kekayaan sebuah bangsa tanpa mereka harus menyentuh satu cangkul pun. Mereka menciptakan sistem kredit yang menjerat raja-raja, sehingga kebijakan negara bisa mereka kendalikan dari balik layar. Inilah alasan mengapa mereka tidak pernah dianggap sebagai pembangun dunia, melainkan sebagai benalu dalam sistem peradaban. Mereka tidak menambah nilai pada dunia, mereka hanya memindahkan nilai dari kantong orang lain ke kantong mereka sendiri melalui kelicikan finansial. Sejarah mencatat, lebih dari 100 kali pengusiran besar-besaran terhadap kelompok Yahudi ini dari berbagai wilayah kedaulatan. Mari kita sebutkan beberapa. Yang pertama, Inggris pada tahun 1290, kemudian Perancis pada tahun 1306, Hungaria pada tahun 1360, hingga pengusiran paling ikonik dari Spanyol melalui dekrit Alhambra pada tahun 1492. Apakah kita benar-benar cukup naif untuk percaya bahwa semua bangsa ini tiba-tiba menjadi jahat dan intoleran secara serentak tanpa alasan yang kuat? Tentu tidak. Dunia tidak membenci tanpa pemicu yang nyata. Penolakan massal ini adalah reaksi imun alami dari masyarakat lokal terhadap sebuah kelompok yang datang bukan untuk berasimilasi, melainkan untuk mendominasi dari dalam bayang-bayang. Mereka datang ke tanah orang lain dengan membawa mentalitas eksklusivisme yang ekstrim. Mereka membangun tembok sosial yang tidak terlihat, menciptakan komunitas tertutup yang dikenal sebagai ghetto, dan secara terang-terangan menolak untuk tunduk pada hukum moral serta sosial bangsa tempat mereka menumpang. Mereka hidup di tengah-tengah sebuah bangsa, namun mereka tidak pernah menjadi bagian dari bangsa tersebut. Mereka adalah negara di dalam negara, sebuah entitas asing yang menghisap sumber daya lokal namun menolak memberikan loyalitas kepada tanah yang memberi mereka makan. Ketika rakyat lokal bekerja keras hingga tulang mereka remuk, kelompok ini menggunakan kekuatan finansial hasil praktik riba untuk menyuap para penguasa agar mereka tetap terlindungi dalam hak istimewa mereka. Praktik-praktik licik inilah yang membuat masyarakat pribumi, mulai dari petani di Rusia hingga pedagang di Jerman, merasa terasing dan dirampok di tanah kelahiran mereka sendiri. Kemarahan warga lokal bukanlah rasisme buta, melainkan bentuk pertahanan diri yang sah terhadap penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh tamu yang tidak tahu diri.
Mari kita bedah lebih dalam mengenai psikologi kolektif mereka. Selama berabad-abad menetap di Eropa, mereka sengaja memelihara rasa superioritas yang sangat aneh. Mereka mendoktrin diri mereka sendiri sebagai bangsa terpilih, sementara semua manusia lain di luar mereka dianggap sebagai entitas kelas 2 yang hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keuntungan materi. Sikap arogan ini tidak hanya tersimpan di kepala, tapi termanifestasi dalam cara mereka berinteraksi. Mereka menjaga garis keturunan dengan sangat fanatik, hampir tidak pernah mengizinkan darah mereka bercampur dengan penduduk lokal. Namun di saat yang sama, mereka merasa hak untuk mengatur jalannya politik dan ekonomi bangsa lain. Kegagalan untuk membaur ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai outsider syndrome, karena mereka tidak pernah bisa memiliki akar di tanah Eropa. Karena perilaku mereka sendiri yang eksklusif dan rakus, mereka mulai merasa frustasi. Mereka memiliki uang yang melimpah, mereka memiliki pengaruh politik di istana-istana, tetapi mereka tidak memiliki identitas tanah. Mereka adalah jutawan yang tidak punya rumah asli. Inilah yang memicu lahirnya ideologi Zionisme di akhir abad ke-19. Zionisme bukanlah sebuah gerakan spiritual untuk kembali ke Tuhan sebagaimana yang mereka klaim hari ini. Bukan, Zionisme adalah proyek pelarian politik bagi orang-orang yang sudah muak karena terus-menerus ditendang keluar oleh tetangga-tetangganya di Eropa akibat kelakuan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa di Eropa, mereka sudah terbongkar kedoknya. Maka mereka membutuhkan sebuah tempat baru di mana mereka bisa memulai kembali permainan lama mereka. Namun kali ini dengan kontrol penuh atas tanah tersebut. Ketika mereka menyadari bahwa Eropa sudah tidak lagi ramah terhadap praktik manipulasi mereka mencari target baru yang lebih lemah dan strategis. Mereka membutuhkan sebuah tanah yang bisa mereka klaim dengan dongeng-dongeng teologis untuk membodohi dunia, dan mereka memilih Palestina. Namun, perhatikan bagaimana cara mereka datang. Mereka tidak datang sebagai pengungsi yang rendah hati dan siap berterima kasih. Mereka datang dengan membonceng kekuatan kolonial Inggris. Mereka membawa seluruh trauma, dendam, dan metode penindasan yang mereka pelajari selama berabad-abad di Eropa ke tanah Palestina. Mereka yang sebelumnya dibuang oleh bangsa-bangsa Eropa karena praktik riba, pengkhianatan politik, dan eksklusivisme, kini berpura-pura menjadi pemilik asli di Timur Tengah. Ini adalah sebuah anomali sejarah yang sangat memuakkan. Bayangkan betapa tidak masuk akalnya ini. Seseorang yang kakek buyutnya tinggal di Polandia selama ratusan tahun, yang berbicara bahasa Yiddish, yaitu yang merupakan dialek Jerman, yang memiliki kulit pucat yang tidak tahan matahari Palestina, dan yang silsilahnya berakar di pegunungan Kaukasus, tiba-tiba menunjuk sebuah rumah di Yerusalem dan berkata, "Inilah milikku karena nenek moyangku tinggal di sini 3000 tahun yang lalu." Ini bukan sekedar kebohongan, ini adalah penghinaan terhadap logika manusia. Zionisme menggunakan agama Yahudi hanya sebagai instrumen propaganda tingkat tinggi. Mereka membujuk orang-orang Yahudi di seluruh dunia dengan slogan palsu, yaitu tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah. Padahal mereka tahu persis bahwa Palestina adalah tanah yang sudah beradab, berpenghuni, dan memiliki budaya yang jauh lebih tua dari ideologi politik mereka yang baru seumur jagung. Mereka mengeksploitasi rasa bersalah dunia barat atas peristiwa Holocaust untuk mendapatkan cek kosong agar mereka boleh melakukan genosida, pencurian lahan, dan penghancuran identitas asli Palestina. Ketika kita melihat kekejaman luar biasa yang mereka lakukan di Gaza dan tepi barat hari ini, janganlah terkejut. Apa yang kita lihat adalah akumulasi dari DNA perilaku yang sama yang membuat mereka diusir dari Eropa. Eksklusivitas, rasa superioritas, dan cara-cara licik untuk menguasai sumber daya melalui penindasan adalah apa yang mereka bawa dalam koper-koper mereka saat turun dari kapal di pelabuhan Haifa. Mereka tidak datang ke Palestina untuk hidup damai. Mereka datang untuk menggantikan penduduk asli. Mereka menggunakan metode yang sama dengan yang mereka gunakan di Eropa dulu, yaitu menguasai ekonomi, memanipulasi informasi, dan menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi ambisi mereka. Palestina hanyalah tumbal dari kegagalan kelompok ini untuk hidup secara terhormat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kini, mereka mencoba menghapus jejak sejarah mereka di Eropa dan Kaukasus untuk menciptakan mitos bahwa mereka adalah orang Timur Tengah asli. Mereka sangat ketakutan jika dunia menyadari bahwa mereka hanyalah penjajah blasteran Eropa yang sedang melakukan invasi besar-besaran dengan kedok agama. Mereka telah kehilangan hak untuk menyebut diri mereka korban. Karena saat ini, mereka telah menjadi replika sempurna, bahkan lebih buruk dari para penindas yang dulu mengusir mereka dari tanah Eropa. Kita sampai pada bagian yang paling mereka takuti. Jika pada chapter sebelumnya membahas ketakutan mereka pada sains modern dan membongkar rekam jejak perilaku mereka di pengasingan, maka sekarang yang akan dibahas adalah yang menghancurkan fondasi, yaitu hak historis yang selama ini mereka agungkan. Kita akan bicara tentang kebenaran yang coba dikubur di bawah tumpukan reruntuhan sejarah di wilayah Kaukasus, yaitu bangsa Khazar. Dunia harus berhenti tertipu oleh label. Selama 1 abad terakhir, kita dipaksa percaya bahwa jutaan orang yang bermigrasi dari Eropa Timur ke Palestina adalah keturunan langsung dari nabi-nabi Bani Israel yang terusir ribuan tahun yang lalu. Namun sejarah dan sains independen meneriakan fakta yang berbeda.
Mayoritas orang yang hari ini menduduki tanah Palestina yang menyebut diri mereka Yahudi Ashkenazi secara biologis sama sekali tidak memiliki setetes pun darah Semitik dari Timur Tengah. Mereka adalah keturunan dari sebuah imperium nomaden di Asia Tengah yang melakukan penyamaran identitas massal terbesar dalam sejarah manusia. Mari kita arahkan peta kita ke wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, jauh dari teriknya Gurun Sinai menuju pegunungan Kaukasus yang dingin. Di abad ke-8, berdirilah sebuah imperium kuat yang dikenal sebagai Kerajaan Khazaria. Bangsa Khazar bukanlah orang Semit. Mereka adalah bangsa Turki Mongoloid, petarung stepa yang tangguh yang secara fisik memiliki ciri khas orang-orang Eurasia, yaitu kulit putih, struktur tulang Kaukasia, dan sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan penduduk asli Levan. Levan adalah Palestina, Suriah, dan Libanon. Khazaria adalah kerajaan yang pragmatis, terjepit di antara dua kekuatan raksasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium yang Kristen dan Kekhalifahan Islam yang sedang ekspansif. Raja Khazar, yang bernama Bulan, menyadari bahwa dia harus memilih sebuah identitas untuk menjaga kemandirian politiknya. Jika dia memilih Kristen, dia akan tunduk pada Konstantinopel. Jika dia memilih Islam, dia akan tunduk pada Baghdad. Maka dengan kelicikan politik yang luar biasa, Raja Bulan memutuskan untuk melakukan konversi massal ke agama Yahudi. Inilah titik balik sejarah yang mereka coba sembunyikan, yaitu jutaan orang Khazar tiba-tiba menjadi Yahudi, bukan karena panggilan iman, bukan pula karena garis keturunan, melainkan sebagai manuver politik untuk menghindari dominasi kekuatan besar. Mereka mengadopsi kitab suci, mereka memakai atribut Yahudi, dan mereka mulai menciptakan narasi bahwa mereka adalah bagian dari tradisi kuno yang sebenarnya asing bagi darah mereka. Secara genetik, mereka tetaplah orang Turki, Kaukasus, dan Slavia. Mereka adalah Yahudi baru yang tidak pernah melihat Yerusalem kecuali dalam peta yang mereka curi dari bangsa lain. Ketika kerajaan Khazaria runtuh akibat serangan Rusia dan Mongol antara abad ke-10 hingga abad ke-13, kemana perginya jutaan Yahudi mu'alaf ini? Mereka tidak pergi ke selatan menuju Palestina. Mereka bergerak ke arah barat, masuk ke daratan Eropa Timur, mulai dari Polandia, Rusia, Ukraina, Hungaria, dan Jerman. Inilah asal-usul sebenarnya dari kelompok yang sekarang kita kenal sebagai Yahudi Ashkenazi. Sangat lucu dan memuakkan melihat bagaimana sejarah dimanipulasi sedemikian rupa. Orang-orang yang nenek moyangnya adalah penyembah berhala dari stepa Asia Tengah ini, setelah menetap di Eropa selama berabad-abad dan bercampur dengan darah Slavia serta Jerman, tiba-tiba muncul di abad ke-20 dan mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Palestina. Mereka berbicara bahasa Yiddish, yaitu yang merupakan bahasa dialek Jerman. Mereka memiliki budaya Eropa, dan secara genetik mereka adalah orang Kaukasus. Namun mereka menggunakan label Yahudi sebagai paspor gratis untuk melakukan invasi. Ini adalah penipuan identitas yang kolosal. Secara biologis, seorang Yahudi Ashkenazi dari Polandia jauh lebih dekat kekerabatannya dengan orang Rusia atau orang Jerman daripada orang Palestina asli. Namun berkat propaganda Zionis yang masif, dunia dipaksa menerima logika gila bahwa orang Polandia berkulit pucat ini memiliki hak kembali ke tanah Palestina. Sementara orang Palestina yang telah tinggal di sana selama lebih dari 5.000 tahun dianggap sebagai orang asing. Kembali ke masalah DNA yang kita bahas sebelumnya, alasan mengapa Israel melarang tes DNA mandiri adalah karena mereka tahu bahwa penelitian genetika modern seperti yang dilakukan oleh Dr. Eran El-Haik dari John Hopkins University telah membuktikan hipotesis Khazar. Penelitian genetik menunjukkan bahwa marka DNA Yahudi Ashkenazi berakar kuat di wilayah Kaukasus, bukan di Levan. Sains membuktikan bahwa DNA mereka adalah campuran dari suku-suku Turki, Iran, dan Eropa. Mereka adalah penyusup biologis. Sementara itu, fakta yang paling menyakitkan bagi para Zionis adalah warga Palestina yang mereka bantai hari ini justru adalah pemegang DNA Bani Israel yang asli. Penduduk Palestina, baik yang Muslim maupun Kristen, adalah keturunan dari para petani kuno yang tetap tinggal di tanah itu meskipun kekuasaan silih berganti. Darah mereka membawa marka genetik dari bangsa Kanaan dan suku-suku Ibrani kuno. Jadi secara ironis dan tragis, orang-orang Khazar atau Zionis dari Eropa ini sedang membantai keturunan asli dari orang-orang yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka. Ini bukan sekedar perang wilayah, ini adalah genosida identitas, di mana si palsu mencoba menghapus si asli agar kebohongannya tidak pernah terbongkar. Zionisme telah berhasil mengubah agama Yahudi dari sebuah keyakinan spiritual menjadi sebuah perusahaan real estate global. Mereka mengambil janji-janji teologis dari kitab suci, lalu memberikannya kepada bangsa Khazar yang tidak punya kaitan darah dengan janji tersebut. Mereka menciptakan mitos bangsa yang terusir untuk menutupi fakta bahwa mereka adalah bangsa yang baru memeluk agama tersebut. Bayangkan, jika hari ini seluruh penduduk Jepang memeluk agama Islam, lalu 500 tahun kemudian mereka mengusir orang-orang Arab dari Mekah dengan alasan bahwa Mekah adalah tanah nenek moyang kami. Kedengarannya gila bukan? Tapi itulah tepatnya yang dilakukan oleh kaum Zionis Ashkenazi. Mereka adalah orang luar yang memeluk sebuah ideologi, lalu menggunakan ideologi tersebut untuk merampas tanah orang lain. Mereka bukanlah keturunan Abrahamik melalui Ishak.
Mereka adalah keturunan Raja Bulan melalui pedang dan kelicikan. Mereka tidak memiliki memori kolektif tentang tanah Palestina. Yang mereka miliki hanyalah ambisi kolonial yang dibungkus dengan selendang doa. Kebencian mereka terhadap warga asli Palestina berakar dari rasa minder yang mendalam. Mereka tahu di lubuk hati yang paling dalam dan di dalam setiap helai kromosom mereka bahwa mereka adalah pencuri. Mereka membenci warga Palestina karena kehadiran fisik warga Palestina adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa klaim Zionis adalah sampah sejarah. Untuk mempertahankan kebohongan ini, para intelektual Zionis bekerja keras selama puluhan tahun untuk menghapus istilah Khazar dari buku-buku sejarah. Mereka ingin dunia percaya bahwa setelah tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi menguap begitu saja ke Eropa dan tetap murni secara ras selama 2000 tahun, yaitu sebuah kemustahilan biologis. Mereka menciptakan narasi ras murni untuk menjustifikasi apartheid yang mereka lakukan hari ini. Namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Runtuhnya narasi genetik mereka adalah awal dari runtuhnya legitimasi moral negara palsu tersebut. Jika mereka bukan keturunan asli dari tanah itu, maka mereka tidak punya hak untuk kembali. Jika mereka bukan pribumi, maka mereka adalah penjajah. Dan jika mereka adalah penjajah, maka setiap inci tanah yang mereka duduki adalah tanah curian yang harus dikembalikan. Dunia sedang bangun. Kita sekarang tahu bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kepulangan bangsa yang lama hilang, melainkan dengan invasi dari sisa-sisa Imperium Khazar yang menggunakan topeng Yahudi untuk menguasai jantung dunia. Mereka adalah blasteran Eropa Kaukasus yang kebetulan beragama Yahudi, yang menjadikan agama tersebut sebagai tameng untuk melakukan perampokan berskala internasional. Pada akhirnya, segala bentuk kebohongan, betapapun rapi ia dibungkus dengan ayat-ayat suci atau dukungan kekuatan militer global, akan selalu hancur saat berhadapan dengan fakta sejarah dan kebenaran biologis. Bangsa Zionis pendatang ini hanyalah sekumpulan aktor sejarah yang memakai kostum yang salah, memainkan peran yang dicuri di atas panggung yang bukan milik mereka. Mereka boleh saja melarang tes DNA, mereka boleh saja menghapus peta Palestina dari buku sekolah, dan mereka boleh saja membuldoser makam-makam kuno untuk menghilangkan bukti. Namun mereka tidak akan pernah bisa mengubah satu hal, yaitu mereka adalah orang asing di tanah para nabi. Dan tanah itu, melalui darah dan sejarahnya, akan selalu menolak kehadiran mereka sampai kebenaran kembali bertahta dan topeng Khazar ini terkelupas untuk selamanya dari wajah dunia. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.